Puji Tuhan, kembali lagi dengan Yesus kuatku pada saat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kehidupan kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami semua, diberikan kami hikmat-Mu, diberikan kami pengertian supaya kami bisa menjalankan kehidupan kami di hari ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, inilah yang menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bersama tentang tema kita The Good Friend, artinya teman yang baik. Seorang teman yang baik atau sahabat yang baik itu pastinya sangat diidamkan oleh banyak orang. Tidak ada yang menghendaki memiliki teman yang tidak baik. Beragam upaya dalam pengertian bahkan di dalam pemahaman banyak orang menganggap sebuah atau seorang teman itu harus ada saling di dalam segala hal. Artinya teman itu tidak hanya sendiri, tetapi ada 2 atau 3 orang atau lebih daripada itu yang membangun komitmen atau yang akan memberikan satu inspirasi, satu ide, satu kekuatan, satu dorongan yang di dalamnya kita sebut satu kelompok atau satu kumpulan atau hubungan yang akan memberikan kita arti atau ruang untuk kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan orang yang bisa dipercaya tentunya. Firman Tuhan yang akan memberikan kita juga banyak hal atau keadaan sehingga kita juga akan berkaca atau bercermin bahwa kehidupan kita sebagai seorang sahabat yang di dalamnya berisikan orang-orang percaya, tentunya ada sedikit hal yang berbeda karena tidak semua hal yang dilakukan itu harus kita upayakan demi seorang atau demi sesuatu yang kita rasa itu tidak baik. Sebab itu, sebagai anak Tuhan, mari kita lihat bagaimana menjadi teman yang baik menurut firman Tuhan. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Puji Tuhan. Hal yang pertama adalah bagaimana kita ini bisa saling membangun. Kalau di dalam terjemahan lama, dia membawa satu kata tentang meneguhkan. Nah, beberapa terjemahan lain, membangun itu dikatakan mendorong, saling mendorong. Jadi di sana bukan hanya sendiri, tetapi kata saling itu menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Sehingga kita tahu untuk menjadi seorang teman yang baik itu juga tidak hanya kepada teman yang kita harapkan, tetapi diri kita sendiri pun harus demikian. Nah, firman Tuhan pada hari ini memberikan kita satu keadaan di mana harus saling membangun, saling mendorong, saling meneguhkan untuk menguatkan. Jadi, seorang sahabat yang baik atau teman yang baik tidak akan menjatuhkan. Seorang teman yang baik akan sanggup mendorong di arah atau menguatkan. Jadi tidak akan mendorong untuk menjatuhkan. Mendorong untuk menguatkan, sehingga di dalam hal inilah kita bisa melihat bahwa persahabatan yang sehat adalah kadar sahabat itu kita bisa nikmati bersama. Jadi tidak akan menimbulkan satu batu sandungan. Itu teman yang baik di dalam firman Tuhan. Bahkan dalam Roma 14 ayat 19, di sana dikatakan, "Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Jadi ini pun harus kita upayakan. Jadi ada satu semangat untuk kita bisa saling membangun atau mendorong ini, sehingga sama-sama baik kita sebagai seorang teman maupun teman kita itu mampu saling dikuatkan, mengejar apa yang berarti. Damai sejahtera itu dikatakan kehidupan kita lah yang akan harus itu yang berguna untuk saling membangun. Jadi kita bisa lihat bahwa teman yang baik akan mengecilkan masalah, bukan akan menambah masalah yang banyak.
Karena damai sejahtera itu tak lepas daripada sebuah keadaan yang baik. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat sebagai seorang teman yang baik atau sahabat yang baik, dia harus saling menanggung kelemahan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ini sangat penting karena ini adalah hubungan yang sehat secara firman Tuhan. Dalam Roma 15 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, "Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya." 3a saja. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Lihat, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Artinya di dalamnya situ juga ada saling. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Hubungan yang sehat secara firman Tuhan itu tidak akan memenangkan diri sendiri atau tidak akan mencari kesenangan sendiri. Karena yang ada dia akan saling untuk bisa mendorong, menguatkan, bahkan memberikan ruang kehidupannya itu untuk tidak mencari kesenangan diri sendiri. Yesus pun memberi teladan untuk itu. Dia tidak mencari kesenangan sendiri. Dia tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak diri sendiri. Bahkan dia tidak melakukan segala sesuatu hanya karena keegoisan tersebut. Tetapi apa yang Yesus lakukan pun menjadi gambaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus saling menanggung kelemahan dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ingat, kelemahan kita mungkin kita kuat hari ini, mungkin besok kita yang lemah. Itulah gunanya teman, itulah gunanya sahabat. Jadi tidak mencari kekurangan, tidak mencari lagi keburukan, tidak mencari keadaan yang tidak baik. Itu tidak secara Alkitabiah Bapak Ibu, tidak secara firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan demikian ya. Yang ketiga, dalam Amsal 17 ayat 17 menjadi ayat hafalan kita pun dalam minggu ini ya. Saling menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ini pun menjadi ingatan kita bahwa di dalam kita menjalin hubungan persahabatan atau teman, kita lihat menaruh kasih setiap waktu. Kasih itu sangat luas, kasih itu sangat besar dampaknya. Dan di dalam kasih itu ada kasih yang paling besar, yaitu kasih Allah. Dan kita harus kejar hal itu. Untuk kita menaruh kasih setiap waktu, ya setiap waktu Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan hanya setiap kali kita lihat atau yang setiap kali kita rindukan atau hanya setiap kali kalau kita mau. Tapi setiap waktu. Jadi memang ini pun menunjukkan bahwa kita pun harus tersedia bagi teman kita kepada sahabat kita. Jadi jangan hanya kita yang butuh teman, butuh sahabat, tapi giliran orang yang butuh kita tidak ada. Nah itu artinya dan dikatakan menjadi saudara dalam kesukaran. Kenapa? Karena ketika kebanyakan kalau udah ada dalam kesukaran, dalam kelemahan, mungkin dalam dosa, semua orang mudah menjauh, apalagi kalau tidak punya uang. Jarang orang mau bergaul, tapi kalau punya uang ada yang dekat. Kalau yang tidak punya uang tidak mau mendekat. Kita tidak diajar seperti itu. Tapi seorang sahabat yang baik akan menaruh kasih setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Karena itu tidak mudah, sebab itu kita harus saling melakukannya karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu melakukannya bagi kita. Bahkan dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Dan yang paling penting bagi anak Tuhan atau seorang sahabat adalah membangun iman. Itu seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah, depan Kristus berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk iman kamu." Jadi segala sesuatu yang Paulus lakukan di dalam kehidupan pelayanannya, dia akan membangun iman setiap orang percaya. Sebab itu, sebagai seorang sahabat di dalam Tuhan, ingatlah, membangun iman pun itu merupakan hal yang terpenting. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan. Kami boleh mendengar firman Tuhan sebelum kami melewati aktivitas kami hari ini.
Kiranya kami pun mampu menjadi teman yang baik di dalam kesukaran apapun teman kami, sehingga di dalam semuanya Tuhan yang ada di dalam kami akan hidup dan bergerak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.